Kemudian yang ketiga, kalau Anda memang sudah tidak bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan membantu orang Israel. Ini keimanan, jangan banyak berhujjah. Jauhi segala produk yang dihasilkan oleh orang-orang itu. Karena sesungguhnya kalau Anda membeli kepada mereka, sudah tidak membantu Palestina, Anda belanja kepada mereka. Iman Anda di mana, hai hamba Allah? Dan jangan banyak berhujjah lah, itu kan sudah pegawainya kan orang Indonesia semuanya. Lalu bagaimana kalau saya hentikan produk itu? Nanti orang tidak punya pekerjaan. Ini orang-orang Indonesia yang bekerja di tempat tersebut harus kita rindukan paling tidak. Kalau Anda tidak bisa mengeluarkan jiwa Anda untuk berjuang, harta Anda untuk berjuang, paling tidak Anda punya kesabaran untuk menghentikan. Untuk tidak membeli produk mereka. Dan buahnya nanti kalau kita sudah berani seperti itu, maka apa buahnya? Buahnya adalah produk saudara kita akan terangkat. Karena manusia tetap akan butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh mau tidak mau. Dan akan terangkat saudara-saudara kita. Saudara kita siapa yang terangkat itu? Saudara kita yang peduli dengan Palestina itu. Dan memang harus sedikit dijelaskan. Perlu dijelaskan tentang produk musuh kita itu ada 3. Paling tidak ada 2 produk. Atau 3. Yang pertama produk yang kita pasti boleh beli dari mereka. Yaitu apa? Untuk berperang. Kita boleh membeli senjata karena mereka telah menembak kita. Sementara kita tidak punya tembakan. Saya akan beli senjata dari mereka dengan bermacam-macam cara untuk menembak ke mereka. Maka untuk bersaing dalam peperangan kita sah. Atau yang kedua adalah untuk bersaing dalam pergulatan ini. Percaturan dunia ini. Teknologi segala macam. Kita bisa menggunakan produk mereka karena memang apa? Kita belum punya. Belum ada di tempat kita. Yang sesuai supaya kita tidak kalah terus dalam dunia ini. Teknologi kita bisa mengambil milik mereka jika memang tujuannya adalah untuk melawan teknologi mereka. Sebab kita tidak akan mampu. Misalnya, adapun yang ketiga adalah produk yang Anda sendiri punya. Tetangga Anda punya urusan air, urusan susu, urusan kerupuk. Masa beli kerupuk aja harus nyumbang ke Israel? Anda ini bagaimana? Beli air saja nyumbang ke Israel. Lebih baik haus. Anda jangan berhujah, hai hamba Allah, dalam hal ini. Anda sudah waktunya membeli air tetangga Anda hari ini. Anda sudah waktunya beli produk tetangga Anda. Saudara Anda. Kalau ada saudara non-muslim sekalipun, asalkan dia tidak memusuhi Islam, kita tidak dilarang kok berhubungan baik dengan mereka. Tapi kalau sebuah produk sudah diindikasi bahwasanya akan ke sana, ke Israel, kok Anda masih minum, di mana iman Anda? Bisa jadi satu wadah minuman atau apapun yang Anda beli itu jadi peluru yang akan ditembakkan kepada orang Islam. Ini harus ada keimanan. Yang jadi masalah adalah keroposnya iman. Jangankan dalam dunia yang seluas, yang dunia lebih luas. Di dalam dunia peperangan, di saat berperang pun ada yang berkhianat kok. Bukankah zaman Belanda dulu ada antek-antek Belanda? Itu ada dari paman-paman pejuang. Itu ada antek Belanda dia. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting aku senang. Dia mengambil keuntungan di balik kedekatannya dengan musuh. Tolong hai hamba Allah, sadari makna ini. Kita jangan menjadi antek. Antek-antek musuh. Yang lain teman kita berjuang, bersimbah darah. Nyawa melayang. Kemudian harta hilang. Ternyata kita enak-enak. Kalau Anda masih meminum produk saudara memusuhi kita, yang memusuhi Islam, musuhi Palestina. Ini orang-orang, Anda punya orang di luar Islam pun. Ya memang dalam hatinya ada kesadaran keinsyafan tentang kemanusiaan. Mereka sudah nggak mau. Berusaha untuk memboikot produk-produk semacam itu. Ini mana iman, wahai hamba Allah. Jangan banyak berhujah. Loh itu kan aku punya toko, sudah terlanjur punya toko. Karyanya banyak. Dan produknya isinya mereka semuanya. Milik mereka semuanya. Kalau saya tutup karya gimana? Saudara Anda bukan tidak punya produk. Langsung hentikan ganti produk saudara Anda. Ini perlu jihad. Kalau pada zaman Belanda, dulu kan ada antek terang-terangan, ya kan? Langsung memihak kepada Belanda, jadi mata-mata dan sebagainya. Na'udzubillah. Waduh, semuanya kan benci. Jangan sampai kita menjadi antek halus. Antek halus. Tidak pernah peduli kepada urusan orang Palestina. Kadang sepanjang perjalanan kita masih menemukan di tempat, di pondok pesantren, tempat dakwah dan sebagainya. Begitu mudahnya menyajikan minuman ataupun apapun yang ternyata diindikasi ini adalah
untuk memerangi Islam Palestina, memerangi kaum tertindas di Palestina. Baik, ini di antara yang perlu kami hadirkan ya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Ayo kita semuanya insaf, itu saja. Kami ingin mengajari insaf dari diri kita sendiri. Paling tidak jika Anda pun belum bisa menyumbang, membantu Palestina, karena memang kita pelit, kita kelas tinggi, paling tidak Anda jangan membantu musuh Palestina, biarpun hanya 1 rupiah pun, pastikan itu. Lebih baik haus, lebih baik saya menggodok air sendiri, lebih baik saya bikin susu kekuningan, saya beri susu asli milik saudara kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan coba saja Anda bayangkan, saudara kita punya produk banyak, tapi produknya bagus-bagus, tapi tidak berkembang. Kenapa? Karena kita lebih senang dengan produknya orang yang memusuhi kita. Sehingga saudara kita tidak kita beli. Mana bisa berkembang? Toko-toko Anda harus berubah hari ini. Ini di luar kita malu dengan Allah dan juga malu dengan orang non-muslim. Orang non-muslim di luar sana yang punya kepedulian betul memboikot juga. Bagaimana umat Islam kok masih ada? Umat Islam ada yang membela hari ini. Kenapa begitu banyak beralasan? Nih, di luar sana itu ada orang punya perusahaan akan ditutup demi biarpun saya rugi. Paling tidak saya tidak melakukan kezaliman. Non-muslim juga ada semacam itu, bukan orang Islam saja. Kalau Anda belum bisa misalnya, gini loh ya, Anda golongan orang banyak duit, ternyata Anda kok belum bisa berderma, bersedekah. Urusanmu, duit-duitmu sendiri, itu kan masalah hati. Tapi jangan menggombosi orang yang mau berderma. Ngapain sedekah-sedekah ke sana? Apalagi dengan isu-isu, wah nanti gak nyampe dan sebagainya. Bukan urusanmu nyampe dan nyampe. Yang penting kita membersihkan hati kita dari ketidakpedulian. Misalnya ada tetangga kita, fakir, orang miskin di samping rumah kita. Atau di gang-gang sana. Dia fakir, miskin, kesakitan, kelaparan. Kita mendengar, lalu kita ingin mengirim uang dan makanan. Tatonya apa? Setelah kita kirim ke seseorang, sama orang dibawa pergi. Saya tidak tahu, orangnya sampai mati. Saya nggak dosa yang penting. Yang dosa yang bawa itu. Tapi saya sudah keluar daripada ketidakpedulian dengan saudara saya. Jangan bicara sampai tidak nyampe, urusan nanti. Yang penting keluarkan dari ketidakpedulian Anda ini. Laisa minna ma lam tahyahtam bi amril muslimin. Tidak golongan kami ahli iman kalau tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Ini yang harus kita hadirkan makna ini. Kalau berhujah, biarkan dia berhujah. Oh ini kan begini ini. Hati-hati kalau berhujah. Anda sendiri akan menyesal dengan hujah Anda sendiri. Kalau Anda pelit, jangan ngajari orang pelit. Kalau Anda belum bisa meninggalkan produk-produk musuh, Anda jangan mengajak orang beli produk musuh. Selesai. Paling tidak itu. Mungkin Anda termasuk, ya, kalaupun tidak menjadi antek, bahunya sajalah. Tapi jangan membawa orang lain untuk jadi antek. Antek musuh. Itu loh. Kita perlu membangun. Jujur, tetangga kita, saya melihat kemarin. Kita lihat kemarin ke bandara juga kita melihat. Ternyata produk lokal banyak. Sekarang ada pameran di bandara sana, pameran produk-produk lokal di Indonesia. Kita lihat produknya cakep-cakep, tidak kalah dengan produk-produk itu. Kenapa tidak gitu kita angkat? Kalau seandainya umat baginda Nabi Muhammad kompak, yang punya toko berapa ribu toko, berapa ratus toko dari Sabang sampai Merauke, kalau mereka semangat untuk mengangkat produk saudaranya, apa yang terjadi? Ekonomi bangsa ini akan terangkat. Indah. Indah semuanya. Baik ini. Tentu tidak kita pungkiri ada orang-orang Yahudi yang benci dengan kejadian hari ini di Palestina. Karena memang ini adalah bukan sekedar urusan agama, seharusnya kita berpikir ini sudah kemanusiaan. Kalau Anda tahu peperangan dalam Islam itu indah, anak kecil nggak boleh dibunuh. Nabi melihat perempuan dibunuh, kenapa kok perempuan yang tidak terbunuh di sini? Ada perempuan kafir terbunuh di sini, kan perempuan tidak ikut perang, kenapa kau bunuh? Ditegur oleh Nabi. Kakak-kakak ketua yang tidak boleh. Tidak boleh membumi hanguskan peternakan, perkebunan, itu Islam. Tapi lihat di luar Islam sana, lihat. Membumi hanguskan peternakan dan seterusnya bayi